ランプド・アランジーナとある異国の地に古から伝わる不思議な力を持つランプがあった。変身。ランプド・アランジーナイカズチ一冊。夜空を見上げ一人ほうき星を見たの。Halo Glikers, balik lagi dengan saya Raka di channel Glik Showtime. Di video kali ini saya mau mereview review secara singkat pendapat pribadi saya mengenai Kamen Rider Saber episode 5 di sesi Kutu Kumpul Ngomongin Tokusatsu episode 17. Seperti biasa, saya akan membagi review ini ke 3 tahapan. Yang pertama dari story atau jalan ceritanya, kemudian dari karakter, dan yang ketiga dari segi sinematografi. Langsung saja kita bahas dari yang pertama, yaitu dari sudut jalan ceritanya. Di jalan cerita Kamen Rider Saber episode ini banyak lawakan-lawakan ya. Jadi nontonnya juga happy dibanding episode kemarin 1, 2, 3, 4. Lebih banyak lawakan di episode ini. Apalagi di sini yang sangat menonjol siapa lagi kalau bukan Ryo Ogami. Yang kemarin itu dia ngamuk-ngamuk, terus emosi, sekarang dia mah jadi lawak. Ryo Ogami alias Kamen Rider Buster ini beberapa kali melawak ya. Pertama ada di saat teman-temannya itu kumpul di markas Sword of Logos. Yang lain pada serius membahas ini ya, habis lawan Kaliber, tapi malah si Ryo Ogami ini ngelawak. Dan ya dia ketawa-ketawa layaknya jokes bapak-bapak ya. Terus kemudian ada juga yang lain-lain juga konyol. Ada karakter yang di sini mulai berperan aktif ya, yaitu mekaniknya. Nanti akan saya bahas di segi karakternya ya. Dan si Kento di sini juga nggak nyambung pembicaraannya. Yang lain lagi bahas apa, dia malah ngelamun. Ngomong-ngomong dia ngelamun karena dia tahu Kaliber itu adalah ayahnya ya. Selain itu ada lucu juga ketika Mei ingin mengikuti Rintaro untuk menemukan petunjuk. Dan di sini Rintaro mengizinkan Mei-chan ya. Dan dia itulah kegirangan seperti biasa. Kemudian ketika Ryo Ogami melihat Kento yang galau gara-gara habis ketemu sama Kaliber, dan dia melakukan jokesnya lagi, jokes bapak-bapak. Beda banget ya karakternya Ryo Ogami ini di episode 5 dan di episode kemarin. Yang kemarin kan perawakannya seperti pendekar yang keras dan serius, tapi di sini dia malah terlihat konyol. Tapi walaupun demikian, Kento yang awalnya galau gara-gara habis ketemu Kaliber, dia juga merasa terhibur akan lawakannya Ryo Ogami. Selain itu ada juga satu hal lagi yang lucu di episode ini, di episode 5 Kamen Rider Saber. Di saat Mei Sudo dan Rintaro sedang ngobrol, tiba-tiba ada Desas yang muncul di tengah-tengah mereka. Akhirnya Rintaro dan Mei Sudo juga kaget ya. Padahal Rintaro ini kan bisa ngelawan Desas karena dia adalah seorang Kamen Rider. Tapi kenyataannya mereka berdua malah kaget. Kangaete yatte mo ii kana? Maji de? Yosha! Di sini banyak banget lah pokoknya lawakan-lawakan atau hal-hal lucu di Kamen Rider Saber episode 5. Sejauh ini jalan ceritanya aman ya, dan semakin enak untuk dinikmati. Jadi buat teman-teman yang masih bilang Kamen Rider Saber ampas, wah itu bener-bener udah nggak usah nonton aja, biar kita-kita yang nonton Kamen Rider Saber. Lanjut lagi ke bagian karakter-karakter di series Kamen Rider Saber episode 5. Yang pertama adalah Touma, main karakter dari Kamen Rider Saber. Di sini Touma masih dengan ingatannya yang samar-samar
Walaupun dia masih mengingat beberapa memori dia dengan Kento ya, tapi tidak keseluruhan dari memorinya sudah kembali. Dan Toma di sini tidak terlalu disorot karena konfliknya berada di Kamen Rider Caliber dan anaknya itu Kamen Rider Espada. Jadi lanjut saja ya ke karakter kedua yaitu heroin kita Mei Sudo. Ya, Mei Sudo ini semakin cakep, semakin cantik, dan semakin kocak. Di episode ini Mei Sudo seperti biasa ya, panik mulu. Tapi dia juga yang membuat series Kamen Rider Saber ini tidak terlalu tegang-tegang banget lah. Yang bisa saya bahas ya masih sama, karakter dari Mei Sudo ini adalah karakter yang mencairkan series Kamen Rider Saber salah satunya ya. Karena di sini nanti ada lagi. Lanjut ke karakter yang kedua, Rintaro. Rintaro di sini dia masih polos dan dia mengizinkan si Mei Sudo ya untuk mengikutinya, serta dia juga bisa ngelawak juga di saat yang tadi saya bahas, di saat Desas mendekatinya dan dia terkejut. Ternyata series Kamen Rider Saber ini banyak orang-orang lucunya ya. Oke, lanjut lagi ke karakter selanjutnya yang kemarin belum saya bahas, yaitu mekanik dari Sword of Logos, Tetsuo Daishinji. Nah, Tetsuo ini dia juga lawak ya. Awalnya saya kira dia adalah karakter yang tegang dan serius dengan pekerjaannya, tetapi kenyataannya ya gitu. Teman-teman bisa tahu karakternya ketika melihat cuplikan video berikut ya. Nah, jadi kurang lebih begitu ya karakter dari Tetsuo, sang mekanik dari Sword of Logos. Lanjut lagi ke karakter yang berikutnya, Ryo Ogami. Ryo Ogami di sini karakternya berubah drastis ya, 180 derajat atau 360 derajat. Mungkin karena dia sudah senang, sudah happy, anaknya sudah balik. Tapi di sini anaknya kemana ya? Nggak dimunculin lagi. Jangan-jangan dia sudah sadar akan kesalahannya yang suka membawa anaknya ke medan pertempuran. Ryo di sini adalah pencair suasana kedua setelah Mei Sudo. Karena Ryo ini sering lawak seperti yang saya jelaskan di bagian cerita ya. Dan dia lawakannya ya lawakan bapak-bapak itu. Oke, lanjut lagi ke karakter yang kemarin belum saya bahas yaitu Caliber. Atau di sini namanya Hayato Fukamiya. Karakter dari Hayato Fukamiya ini sebenarnya dia adalah seorang bapak yang murah senyum seperti yang ada di cuplikan ini ya. Hayato ini sebenarnya baik, tapi nggak tahu kenapa dia menjadi jahat. Dan bisa dikatakan karakternya ini masih membingungkan dan masih misterius ya teman-teman. Kita tunggu saja karakter dari Kamen Rider Caliber ini sebenarnya seperti apa setelah dia merubah wujudnya ke Hayato Fukamiya. Di sini yang janggal itu wujud dari Kamen Rider Caliber tidak berubah menjadi Hayato Fukamiya. Apakah Hayato ini terjebak dalam armor Kamen Rider Caliber karena basicnya itu ya Yami atau kegelapan ya teman-teman. Dan selain itu ada sesuatu yang saya ketinggalan, yaitu ketika di opening Kamen Rider Caliber itu kan bersama para pasukan. Di belakangnya itu ada seperti Wonder Ride Book tapi segel dan benda itu bergerak-gerak. Apakah itu adalah raja alias bos villain yang sebenarnya atau cuma opening saja seperti di Kamen Rider Zero One? Tapi kalau menurut saya sih itu adalah salah satu bocoran ya. Oke, lanjut lagi ke karakter selanjutnya yaitu karakter Desas. Karakter Desas di sini seperti apa ya namanya ya? Kalau di versi Ultraman ya seperti Juggles Juggler ya. Dia itu ya jahat, tapi dia juga apa ya namanya ya, loyal gitu ya, hampir kayak kesatria gitu. Dan dia nggak main seperti budak, seperti bawahan, tapi dia punya pendirian sendiri. Bahkan Desas ini juga membocorkan rencananya Megiddo seperti apa. Jadi bisa saya tarik kesimpulan karakter Desas ini adalah karakter yang seenaknya sendiri ya teman-teman. Masih sama seperti di review sebelumnya, saya suka dengan karakter Desas
Megiddo ini. Lanjut ke karakter selanjutnya yaitu Zuos. Zuos di sini bisa kita lihat dia adalah Megiddo, anggota Megiddo yang emosian, dan dia juga tidak ingin Desas terlalu banyak bicara kepada Rintaro dan Meisudo. Bisa dikatakan Zuos ini benar-benar villain ya, dan dia juga berubah menunjukkan wujud monsternya kepada Rintaro dan Mei. Setelah Desas membocorkan rencana dari Megiddo. Ya, jadi itulah dari segi karakter di Kamen Rider Saber episode 5. Langsung lanjut saja ke bagian sinematografi Kamen Rider Saber. Di sisi sinematografi Kamen Rider Saber, di sini saya menyorot yang bagian scene paling bagus. Pertama, ketika Kamen Rider Espada berubah. Nah, Kamen Rider Espada ini berubah sangat keren ya, mengeluarkan jin lampu ajaibnya dan boom, dia berubah menjadi Kamen Rider Espada. Pokoknya ajib banget lah ini form dari Kamen Rider Espada dan gaya henshinnya terutama. Selain itu ada juga scene yang saya sukai ketika Touma dan Kento berubah menjadi Kamen Rider Saber dan Kamen Rider Espada di atas motor. Dan juga ketika Espada ini melakukan finishernya, dia mengingatkan saya pada salah satu karakter anime Zenitsu dengan pernapasan petir. Jadi itulah bagian yang menarik bagi saya dari sudut sinematografinya. Oke, sekarang saatnya untuk memberi skor. Untuk segi stories, saya kasih rate 9/10. Nah, bagus lah pokoknya ya. Untuk segi karakter juga banyak hal yang lucu-lucu. Saya kasih rate 9/10 juga. Dan untuk segi sinematografi, karena ada balapan motornya sesuai dengan temanya yaitu Kamen Rider bukan Kamen Walker ya, saya kasih juga skor 9/10. Jadi rata-rata itu 9/10 ya dari series Kamen Rider Saber episode 5 ini. Sekarang gantian teman-teman untuk memberi pendapatnya mengenai Kamen Rider Saber episode 5. Silahkan langsung tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Saya Raka pamit undur diri. Jika teman-teman suka dengan video seperti ini, silahkan klik tombol like. Jika tidak suka, silahkan klik tombol dislike. Sampai jumpa dan ciao. マジないわ。強さこそ正義だ。毒があるかもしれません。変身。あいつとの勝負には負けらんないからね。